Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada dan sedang mengikuti ibadah streaming ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, saya ucapkan salam sehat, salam integritas. Salam dari Gembala Rayon GBI Lipo Cikarang, Bapak Pendeta Wiweko untuk saudara semua yang sedang mengikuti ibadah ini, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan dalam ibadah kali ini, saya rindu mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, bahkan juga kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini kami boleh merasakan, bahkan kami boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba hanya alat, hambanya saluran di tangan-Mu, Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan urapi setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Mari yang setiap kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tanpa terasa pandemi yang kita sedang hadapi sekarang ini, sudah berjalan kurang lebih setahun. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita dipaksa untuk menyesuaikan diri hidup di dalam situasi pandemi ini. Saudara, hampir seluruh aspek kehidupan yang ada telah dijungkir balikan oleh pandemi ini. Kalau kita lihat hari-hari ini kondisi dunia, seolah-olah kita sedang dibawa berjalan dalam ketidakpastian. Memang benar vaksin sudah ada dan proses vaksinasi juga sudah mulai dilakukan. Sehingga muncul secercah harapan, semua ini akan semakin baik. Semuanya akan kembali pulih seperti sedia kala. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu, saudara. Kita lihat, proses vaksinasi baru berjalan, sudah muncul varian yang baru. Sungguh kita diperhadapkan dengan ketidakpastian. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, agar supaya kita bukan hanya sekedar dapat bertahan, namun juga dapat melewati masa pandemi ini dan menang atas situasi ini, serta menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, ada beberapa bagian pesan Tuhan yang saya dapatkan, yang ingin saya bagikan di dalam kesempatan ibadah ini. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya akan awali dengan sebuah cerita. Ada seorang bapak yang membeli seekor burung perkutut yang baru saja memenangkan lomba. Nah, burung ini diberi dengan harga yang cukup mahal, 100 juta rupiah. Karena burung ini mahal, maka sesampainya di rumah, bapak ini melempatkan burung perkutut ini ke dalam sangkar besi yang kuat. Dan bahkan untuk menjamin keamanannya, maka sangkar besi ini diletakkan di tempat yang tinggi tentunya. Nah, saat malam tiba, diam-diam ada seekor kucing mendekati sangkar ini. Tentunya kucingnya di bawah. Dan sangkar itu posisi di atas. Dan ketika burung perkutut ini melihat kucing tersebut, burung ini menjadi ketakutan, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Keesokan harinya, sang pemilik mendapati burung yang baru dibelinya itu dengan harga yang mahal, telah mati di dalam sangkarnya. Apa menjadi penyebabnya? Apakah burung itu mati karena terkaman kucing? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, burung perkutut itu mati bukan karena terkaman kucing, melainkan karena ketakutan. Bagaimana bisa? Dia di dalam sangkar, di atas, posisinya aman, tapi dia bisa meninggal hanya gara-gara ketakutan. Saudara, ternyata sepanjang malam itu, burung perkutut ini mengalami rasa takut yang luar biasa. Dari mana munculnya rasa takut ini? Karena sorot mata daripada kucing yang terus-menerus menatapnya, saudara, sepanjang malam. Sehingga semalam-malaman, burung itu terbang ke sana kemari, kemudian sehingga akibatnya dia menabrak sangkar itu berulang kali. Terluka, sehingga akhirnya dia mati. Saudara, sungguh tragis sekali nasib daripada burung perkutut ini. Sesungguhnya ia tidak perlu takut. Sebab kucing itu tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Kenapa? Karena sangkar besi itu jauh lebih kuat daripada gigi kucing itu sendiri. Ditambah lagi penempatannya sudah pada posisi yang aman. Namun sangat disayangkan, rasa takut itu telah membunuhnya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, dari cerita ini apa yang kita bisa pelajari? Kita bisa lihat bahwa ternyata mata mempengaruhi suasana hati.
Dan hati mempengaruhi tindakan. Dan tindakan mempengaruhi kehidupan. Sebenarnya kalau burung itu tidak fokus pada kucing itu, namun fokus pada sangkar besi yang kuat yang melindunginya, maka ia akan tenang. Karena sesungguhnya kucing itu tidak akan pernah dapat menyentuhnya. Saudara, mari kita renungkan sejenak kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Apa menjadi fokus pada pandangan hidup saudara? Apakah pandangan saudara senantiasa tertuju pada masalah-masalah saudara? Ataupun hal-hal buruk yang terjadi di sekeliling kita? Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Matius 6 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara kasih dalam Tuhan, seringkali tanpa kita sadari, mungkin kita seperti tidak bedanya seperti burung perkutut ini. Mata kita hanya terfokus pada masalah-masalah yang ada di depan mata. Sehingga kita tidak menyadari bagaimana dahsyatnya dan sempurnanya perlindungan dan penyertaan Tuhan yang telah bukan akan ya, tapi yang telah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan akibatnya apa? Kita hidup dalam ketakutan atas perkara-perkara yang seharusnya tidak perlu kita takutkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pesan Tuhan yang pertama, jangan fokus pada masalah yang hanya akan mendatangkan ketakutan. Mari arahkan fokus dan pandangan hidup kita hari-hari ini kepada Tuhan Yesus. Dan kepada hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, dari bagian yang pertama, dari cerita tadi kita belajar. Seharusnya burung itu tidak harus mati. Seharusnya dia sadar bahwa dia ada di dalam perlindungan yang sempurna, yang kuat. Di mana kucing itu dia akan mampu menyentuhnya. Saudara, mari jangan arahkan fokus hidup kita hari-hari ini, khususnya di dalam masa pandemi ini, hanya kepada masalah, problem, keadaan buruk yang ada di sekeliling kita. Mari kita kembali fokus kepada Tuhan. Mari kita kembali fokus pada pribadi Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa kembali menyadari bahwa betapa dahsyatnya dan besarnya kuasanya yang telah, sekali lagi saudara, bukan yang akan, tapi yang telah dinyatakannya dalam kehidupan saudara dan saya. Yang menangkap katakan amin. Nah, kita masuk sekarang dalam pesan Tuhan yang kedua. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saat ini boleh dikatakan hampir seluruh dunia sedang menanggung penderitaan yang sama karena pandemi ini. Iya, semua mengalami hal yang sama. Bahkan ada yang lebih parah dari negara kita. Lantas bagaimana cara kita menghadapi? Saudara, kalau boleh saya analogikan, pandemi ini seperti musuh yang tidak terlihat. Iya, musuh yang tidak terlihat. Bagaimana cara kita menghadapi musuh yang tidak terlihat dalam situasi seperti sekarang ini? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudara kasih dalam Tuhan, ketidakpastian yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini telah menciptakan rasa khawatir dan ketakutan yang luar biasa. Walaupun kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekeliling kita, memang kita nggak bisa mengendalikan apa yang terjadi di sekeliling kita, itu di luar kemampuan kita. Namun kita harus ingat dan percaya satu hal, bahwa sesungguhnya kita masih dapat mengendalikan apa yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, memang sulit saudara untuk memiliki keyakinan yang kuat pada saat-saat seperti ini. Ketika semua yang ada di sekitar kita, yang dipertontonkan, yang dipertunjukkan, yang didengarkan kepada kita, baik melalui media sosial dan sarana yang lain, hanyalah kekhawatiran dan ketidakpastian. Memang tidak mudah untuk tidak membiarkan hal tersebut mempengaruhi pikiran dan keseharian kita. Kita menyadari sepenuhnya bahwa krisis ini nyata, bahwa pandemi ini nyata. Namun kita harus waspada dan berjaga-jaga tanpa dikuasai oleh rasa takut. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi semua ini?
Firman Tuhan yang baru kita baca telah mengajarkan kepada kita untuk sadar dan berjaga-jaga. Namun itu saja belum cukup. Firman-Nya mengajarkan kepada kita untuk apa, saudara? Untuk melawan. Tadi kita baru baca di 1 Petrus 5 ayat 8 dengan 9 sampai dengan 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara kasih dalam Tuhan. Kita bisa atasi semua kekhawatiran, ketakutan yang hari-hari ini disodorkan, disajikan di sekeliling kita. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Apa yang dimaksud dengan iman yang teguh? Saudara, iman yang teguh adalah iman percaya kepada Tuhan dalam berbagai macam keadaan. Garis bawahi, dalam berbagai macam keadaan, baik dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. Saudara, iman yang teguh itu merupakan jawaban dari berbagai macam bentuk ketakutan yang hari-hari sedang terjadi di masa sulit ini. Iman yang teguh membuat kita mampu bertahan. Dan bukan hanya sekedar bertahan, tapi juga mampu melewati masa sulit ini dan keluar sebagai pemenang. Mari saudaraku coba cek kondisi iman saudara. Apakah masih tetap teguh untuk melawan musuh yang seakan-akan tak terlihat ini? Atau mulai goyah karena kondisi saat ini? Firman-Nya di dalam kitab Roma 10 ayat 17. Bunyi firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran. Apa yang lebih banyak saudara dengar? Apa yang lebih banyak saudara baca hari-hari ini? Firman Tuhan atau berita-berita di medsos? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sah-sah saja kalau kita mengikuti perkembangan pandemi ini supaya kita tetap berjaga-jaga. Tidak ada salahnya, saudara. Namun hati-hati dengan apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Seleksi dengan baik. Apakah semuanya itu semakin meneguhkan kita, meyakinkan kita, membuat kita makin percaya, atau membuat kita semakin takut, hidup dalam ketakutan. Kalau semua yang kita baca, kita dengar itu membuat kita hidup dalam ketakutan, membuat iman kita menjadi redup, membuat iman saudara jadi redup, saya mau sampaikan, jangan ragu untuk apa? Untuk segera tinggalkan semuanya itu. Tinggalkan apa yang kau dengar, apa yang kau baca yang tidak membangun iman saudara, yang hanya mendatangkan ketakutan. Tinggalkan apa yang saudara lihat dan apa yang saudara dengar. Cari yang bisa membangun saudara. Cari yang bisa menguatkan saudara. Tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya terkasih dalam Tuhan. Saya ingin cerita atau bersaksi sedikit. Waktu awal pandemi ini kurang lebih setahun yang lalu, saya sempat intens mengikuti perkembangan yang ada. Saya ikuti perkembangannya, berapa yang terpapar dan berapa yang meninggal. Bahkan saya sempat mencatat setiap hari berapa orang yang meninggal. Itu setahun lebih yang lalu, masih awal-awal pandemi. Nah, saya tidak pernah lupa ketika angka yang meninggal itu mencapai angka 500. Saya merasakan ada yang tidak beres. Saya merasakan mulai sudah ada satu ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Akibat dari apa yang saya lakukan itu. Dan kemudian akhirnya saya putuskan untuk berhenti melakukannya. Dan saya bisa bebas dari cengkerama rasa takut. Padahal waktu itu masih permulaan pandemi, saudara. Angkanya belum seperti sekarang ini. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Nah, bicara pendengaran bisa juga bicara audible yang kita dengar suara ataupun setiap tulisan yang kita baca. Saudara kasih dalam Tuhan. Hati-hati dengan apa yang saudara baca dalam masa pandemi ini. Jangan baca informasi yang hanya mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, apalagi informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan berhenti menyebarkan ketakutan melalui medsos saudara. Kalau saudara tidak yakin dengan kebenarannya. Usahakan saudaraku, menahan jari jemari tangan saudara sejenak. Sebelum memposting sesuatu, atau memforward berita, ataupun menyebarkan informasi yang saudara dapatkan. Pastikan bahwa yang saudara bagikan itu tidak menyebarkan ketakutan. Pastikan bahwa yang kita bagikan ini tidak menambah kecemasan kehidupan banyak orang. Saudara kasih dalam Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Banyak baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita makin teguh. Dan mampu mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Dan sebarkan kabar baik. Forward kabar baik.
Beritakan keselamatan. Agar supaya setiap orang yang membacanya itu tidak mengalami ketakutan. Agar setiap orang membacanya tidak mengalami kekhawatiran, malah justru sebaliknya. Iman mereka makin diteguhkan, dikuatkan. Mereka beroleh sesuatu yang menguatkan mereka dalam situasi dan masa sulit seperti ini. Berhentilah menyebarkan ketakutan. Berhentilah menyebarkan kekhawatiran. Sebarkan kabar baik. Beritakan keselamatan. Itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Ini kesempatan baik bagi kita untuk memberitakan ke seluruh orang, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, bahwa di tengah-tengah masa sulit ini, kita punya Tuhan yang masih tetap kita bisa percayai dan kita pegang di dalam kehidupan kita. Saudara, ini pesan Tuhan yang kedua. Miliki iman yang teguh. Miliki iman yang teguh. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Bagaimana kita bisa konsisten, bukan sekedar memiliki, tetapi konsisten memiliki iman yang teguh. Artinya apa? Tidak goyah, tidak jatuh bangun, tidak sebentar percaya, sebentar kehilangan kepercayaan, sebentar berani, sebentar takut. Tapi bagaimana kita bisa konsisten memiliki iman yang teguh? Saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa memiliki iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan oleh kondisi saat ini, maka kita memerlukan kedalaman hubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau kita amati situasi sekarang ini ya, kita lihat, mungkin dalam 1 bulan yang lalu kita sudah merasa ketenangan, kita merasakan segala sesuatu kayaknya akan kembali pulih kembali, ibadah-ibadah sudah mulai kembali. Tapi dalam beberapa waktu terakhir ini muncul varian-varian yang tidak kita harapkan. Baik, saya tidak akan mau perpanjang tentang itu. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa konsisten memiliki iman yang teguh? Miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Tidak ada cara lain. Ketika kita memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, maka iman kita akan teguh, konsisten, tidak tergoyahkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebuah hubungan dengan Tuhan dimulai dengan adanya komunikasi, saudara. Komunikasi antara kita dengan Tuhan. Tanpa adanya komunikasi, maka hubungan itu tidak akan pernah terjadi. Ketika komunikasi itu mulai terjadi secara intens, kita intens berhubungan dengan Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui pembacaan-pembacaan firman Tuhan, maka mulai timbul kedekatan, keakraban, keintiman dengan Tuhan. Dan pada akhirnya akan menghasilkan kedalaman hubungan dengan Tuhan yang tidak bisa digoyahkan. Saudara, kalau kita lihat ombak di laut, itu biasanya cuma hebatnya di permukaan. Tapi kalau kita masuk ke kedalaman, itu airnya relatif tenang, saudara. Kecuali memang ada beberapa kasus khusus, ada arus di bawah laut. Tapi kalau kita lihat secara umum, itu ombak yang begitu dahsyat, itu hanya di permukaan. Tapi di dalam kedalaman laut itu tenang. Suatu kasih dalam Tuhan, mari miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, yang perlu kita renungkan sekarang. Seberapa besar keyakinan dan kepercayaan saudara kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan saudara di dalam masa pandemi ini? Apakah saudara masih yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi akhir-akhir ini tetap ada dalam kendali tangan Tuhan? Walaupun sepertinya kita lihat begitu cepat situasi berubah dan tidak tahu apa yang menjadi pegangan kita. Semua orang menyatakan pendapatnya, semua ahli menyatakan analisanya, tidak ada satupun yang bisa kita jadikan pegangan. Saudara, apakah saudara percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya? Demikian juga dengan pandemi dan krisis ini. Apakah saudara masih percaya bahwa semua ini juga akan berakhir? Jika saudara mulai bimbang, ragu, takut, khawatir, itu tandanya keyakinan dan kepercayaan saudara sudah mulai berkurang. Saudara, inilah waktu yang paling tepat untuk memperbaiki kembali hubungan dengan Tuhan. Belum terlambat. Bangun hubungan dengan Tuhan, miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui persekutuan dengan Tuhan. Jangan bergantung kepada hal-hal yang lain. Milikilah kedalaman hubungan dengan Tuhan. Sehingga pengharapan itu kembali muncul dalam kehidupan saudara.
Firman Tuhan berkata, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sau, kalau diilustrasikan, digambarkan sebuah jangkar kapal yang besar itu adalah lambang keteguhan yang dipakai sebagai lambang utama dari pengharapan Kristen. Saudara kasih dalam Tuhan, hilangnya pengharapan akan membuat seseorang itu berada di ambang kehancuran. Karena itu saudaraku, tetaplah miliki pengharapan di dalam Tuhan untuk beroleh ketenangan dan kekuatan serta terhindar dari kehancuran. Percayalah, badai sedahsyat apapun pasti akan tenang. Hujan selebat apapun pasti akan reda. Demikian juga dengan pandemi ini, pasti akan reda. Karena tidak ada yang kekal di bawah langit ini, di atas bumi ini, segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Hanya Yesus Kristus yang kekal, tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini 3 pesan Tuhan yang harus kita lakukan, yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Khususnya di masa-masa sulit ini. Yang pertama, saudara tetap fokus pada Tuhan. Fokus pada pribadinya. Fokus pada firman-Nya. Supaya saudara bisa memiliki iman yang teguh. Singkirkan hal-hal yang membuat saudara jauh dari Tuhan. Singkirkan hal-hal yang membuat saudara kehilangan kepercayaan dari Tuhan. Singkirkan hal-hal yang membuat saudara hanya memiliki rasa khawatir, ketakutan, ketidakpercayaan. Jauhkan itu dari apa yang saudara lihat, saudara dengar. Jauhkan itu, jangan pernah ragu. Saya ulangi, jangan pernah ragu untuk menyingkirkan hal-hal itu dari kehidupan saudara. Karena itu tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Miliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Sehingga muncul kembali pengharapan kita. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan pernah mengecewakan. Bahkan pengharapan di dalam Tuhan akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan bukan hanya sekedar menang, tapi akan membuat hidup kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini doa saya buat kita semua yang sedang menyaksikan, juga saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Biarlah hari-hari ini kita semakin diteguhkan oleh Tuhan. Pengharapan kita muncul kembali. Iman kita semakin teguh, iman kita semakin kuat, dan fokus kita tidak terganggu, tidak tergoyahkan dari pribadi Tuhan sendiri. Mari siapkan hati kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pesan dan kebenaran firman-Mu yang Kau telah sampaikan dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kalau kami boleh bersama-sama ibadah, sungguh semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami tetap fokus kepada Tuhan, fokus kepada pribadi Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, sehingga kami boleh memiliki iman yang teguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk kami boleh memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, sehingga kami senantiasa memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dan kami tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan senantiasa akan membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan hari-hari ini. Berkati pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Taruh roh hikmat-Mu atas setiap mereka, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka dapat melakukan antisipasi sebaik mungkin sehingga pandemi tidak semakin parah. Berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Semua yang terlibat di dalam pemerintahan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga para pemimpin rohani kami. Pak Niko beserta keempat wakilnya. Juga Gembala Rayon kami beserta wakilnya. Tutup bungkus para pemimpin kami di dalam kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Mereka semua para pemimpin kami sehat senantiasa dan aman dalam pelindungan tangan Tuhan. Berkati seluruh pengerja-pengerja-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Mungkin ada di antara jemaat-jemaat Tuhan, siapapun mereka yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin mereka sedang menderita sakit. Tuhan, kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus, apapun menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Khususnya yang sedang terpapar COVID-19, juga Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan kesehatan mereka di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, untuk mereka yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah di dalam hal keuangan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Kami mengerti, kami paham bahwa dalam situasi pandemi ini mungkin agak sulit, tetapi kami percaya pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa ajaib. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang melebihi segala macam problem, masalah, dan bahkan pergumulan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, tolong mereka Tuhan, Kau menyediakan semua kebutuhan mereka. Yang sedang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang berduka Tuhan hiburkan, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan Tuhan. Bahkan di dalam masa pandemi ini pun Tuhan berikan jalan dan jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan juga sekali lagi kami berdoa, kami serahkan Gembala Rayon kami yang kami kasih, Bapak Pendeta Wiweko Mulyono beserta Ibu Gembala kami, Bu Vera, dan beserta anak, mantu, cucu, dan seluruh keluarga besarnya. Kami serahkan ke dalam tangan pelindungan Tuhan. Mereka semua senantiasa sehat dan aman dalam pelindungan tangan Tuhan. Demikian juga dengan seluruh pengerja yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kekuatan dan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan yang Tuhan berikan buat kami hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Allah kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah kami hidup, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur melalui ibadah hari ini. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Yang telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, jangan lupa tetap terapkan dan lakukan protokol kesehatan 5M dengan baik dan jaga kesehatan saudara. Tuhan Yesus memberkati.